Hai hai hai, halo semua. Nah, sekarang kita masih membahas tema 6 ya, yaitu tentang cita-citaku. Dan masih juga tetap di subtema 1, aku dan cita-citaku. Yuk kita buka buku tema 6-nya, subtema 1, tapi di pembelajaran 3. Jadi kita udah sampai di pembelajaran 3 ya. Oke, next. Nah, di pembelajaran 3 kita mempunyai tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, kita mengidentifikasi keragaman kegiatan yang ada di sekitar kita. Kemudian, diharapkan kita dapat mengidentifikasi karakteristik ruang dengan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Lalu yang terakhir, kita diminta dapat membuat puisi secara mandiri. Oke, next. Nah, sekarang kalian membuka buku catatan, kemudian kalian catat materi berikut ini. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali. Nah, ini adalah materi yang sudah kita bahas di semester 1 tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Seharusnya kalian sudah mengerti untuk materi ini. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah tumbuhan dan hewan. Kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia adalah pertanian dan peternakan. Hewan yang dapat dihasilkan melalui usaha peternakan. Nah, jadi beternak adalah kegiatan mengembangbiakan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hewan ternak itu menghasilkan apa saja? Hewan ternak itu menghasilkan telur, daging, kulit, bulu, madu, susu, dan juga yang lainnya. Ini yang biasa kita temui saja. Contoh hewan ternak antara lain sapi, kerbau, domba, kambing, babi, kelinci, ayam, dan juga bebek. Oke, next. Kalau tadi kalian sudah mencatat materi tentang peternakan, sekarang kalian mencatat bagian pertanian. Nah, tumbuhan dapat dihasilkan melalui usaha pertanian. Nah, kalau peternakan tadi yang dihasilkan adalah hewan, kalau pertanian yang dihasilkan adalah tumbuhan. Bertani adalah kegiatan mengembangbiakan tumbuhan yang dapat dimakan atau tanaman obat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh tanaman pertanian yang dapat dimakan adalah brokoli, bayam, kangkung, sawi, apel, jeruk, dan lain-lain. Rempah-rempah dapat dibuat menjadi bumbu. Nah, tanaman obatnya apa? Tanaman obatnya itu paling banyak di bagian rempah-rempah seperti pala, cengkeh, serai, kunyit, jahe. Nah, rempah-rempah ini biasanya dijadikan bumbu penyedap atau penambah rasa pada masakan. Tapi selain itu juga bisa menjadi tanaman obat. Nah, sayuran brokoli, wortel, dan kol dapat tumbuh subur di lingkungan yang sejuk di daerah pegunungan. Sedangkan pohon apel dan mangga dapat tumbuh dengan subur di lingkungan yang banyak sinar mataharinya. Di mana? Di dataran rendah.
Nah, tadi kalian sudah mengetahui apa sih itu peternakan, apa sih itu pertanian. Nah, sekarang buka buku catatan latihan kalian. Nah, kalau kalian lihat nih, saat di gambar 1, 2, 3, dan 4, itu gambar hewan atau tumbuhan? Betul, itu adalah gambar hewan. Nah, hewan-hewan tersebut dipelihara oleh manusia dan dimanfaatkan manusia sesuai dengan tujuannya. Para peternak berusaha agar hasil peternakannya memiliki kualitas yang baik. Oke, latihan untuk kalian. Keahlian apa saja yang dibutuhkan agar usaha peternakan dapat menghasilkan hewan ternak yang berkualitas? Nah, kalian mengerjakan dan jangan lupa menggunakan kalimat jawab ya. Ditulis soalnya kemudian menggunakan kalimat jawab dan kalian ceritakan keahlian apa saja ya yang kira-kira yang harus dikerjakan supaya menghasilkan hewan ternak yang berkualitas. Oke, next. Kalau tadi kita sudah mengerjakan latihan bagian peternakan. Sekarang kalian mengerjakan latihan bagian pertanian. Betul, karena pertanian itu adalah menghasilkan tumbuhan. Dapat berupa sayuran, dapat juga berupa buah-buahan. Tumbuhan dapat tumbuh subur jika dirawat dengan baik. Selain perawatan, tumbuhan juga memerlukan lingkungan yang sesuai. Menurutmu, lingkungan seperti apakah pohon apel dan mangga dapat tumbuh dengan subur? Dan di lingkungan seperti apakah sayur brokoli, wortel, dan kol dapat tumbuh dengan subur? Sebenarnya ini sudah dibahas sama ibu di bagian materi. Sekarang kalian mengembangkan dengan bahasa kalian sendiri. Ditulis soalnya dan jangan lupa menggunakan kalimat jawab. Betul sekali. Oke, next. Nah, kalau tadi kalian sudah mengerjakan latihan juga tentang bagian peternakan dan juga pertanian. Nah, tugas kalian sekarang lebih dimudahkan lagi. Kalau tadi kan kalian sudah tahu hewan ternak dan juga pertanian itu berada di lingkungan apa. Nah, sekarang ada 3 lingkungan, yaitu lingkungan pegunungan, dataran rendah, dan juga pantai. Nah, di sini kalian menuliskan potensi sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Misalnya, pantai. Potensi sumber daya alamnya apa? Ikan, betul. Lalu apa lagi? Garam, betul. Apalagi? Nah, kalian tuliskan ya minimal 3. Berarti tadi Ibu sudah sebutkan 2. Untuk daerah lingkungan pantai tinggal tambahkan 1 lagi. Nah, mata pencaharian penduduknya di daerah pantai apa? Yang suka nangkap ikan di laut apa? Nah, kalian tinggal catat. Itu ya hanya 3 kok, pegunungan, dataran rendah, dan pantai. Oke, terima kasih ya kalian sudah mengerjakan dan mendengarkan materi-materi yang ada di pembelajaran 3. Ini masih bagian pertama loh. Masih ada bagian yang kedua, tapi itu akan diberikan nanti. Terima kasih ya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Dadah.